Drone pejuang Lebanon tepat sasaran meledak di dalam kendaraan lapis baja tentara Israel. Bahkan drone juga mengelilingi di pemukiman Shomera di Palestina Utara yang diduduki. Eskalasi di perbatasan Lebanon Selatan mencapai titik baru yang mengkhawatirkan bagi militer Israel. Hizbullah sukses melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone FPV, termasuk dugaan penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan di Shomera, Palestina Utara. Drone juga menyerang tank di darat dan berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Bahkan serangan paling mematikan terjadi di pemukiman Shomera, wilayah Al-Jalil Barat. Drone FPV bermuatan peledak menghantam posisi militer Israel dengan telak. Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajub bersitegang dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman ketika Kongres FIFA di Kanada. Jibril Rajub juga menolak berfoto bersama Suliman. Momen penolakan berfoto bersama antara Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajub dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman terjadi setelah keduanya berpidato di hadapan para delegasi. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mengundang keduanya berdiri di panggung, namun Rajub menolak ajakan tersebut dan terus menolaknya dalam berbagai upaya. Bahkan Rajub berteriak, "Kami menderita," sambil menolak Infantino. Hizbullah menyerang kendaraan milik tentara IDF di kawasan Galilea, Israel. Balasan serangan pejuang Hizbullah menargetkan markas militer Israel. Serangan Hizbullah terekam kamera warga terjadi di wilayah Galilea, Israel. Asap tebal terlihat di kejauhan yang diduga telah menghantam kendaraan milik tentara IDF. Abaikan gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengeluarkan perintah serangan besar-besaran ke Lebanon. Terbaru, tentara Israel menghancurkan rumah di Lebanon yang diklaim tertanam peluncur roket milik Hizbullah. Seolah mengabaikan kesepakatan gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunggah video sejumlah serangan di Lebanon. Netanyahu bahkan mengeluarkan perintah serangan besar-besaran di Lebanon Selatan kepada tentara IDF. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Tentara IDF menyatakan telah menyerang dan menghancurkan peluncur roket Hizbullah yang tertanam di dalam sebuah bangunan sipil di Lebanon Selatan pada hari Rabu. Peluncur roket teridentifikasi oleh operasi militer di zona keamanan yang dikuasai oleh Israel. Di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir Lebanon. Mirisnya, tentara Zionis Israel menyasar bangunan sipil, bukan militer. Serangan rudal Israel terus menghujani Lebanon, khususnya Lebanon Selatan. Kali ini Israel menyasar sebuah restoran terkenal di Lebanon bernama Al-Shfina yang berada di kota Nakura. Serangan ke Lebanon terus dilakukan Israel di tengah gencatan senjata yang telah disepakati. Padahal pada 24 April 2026 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 3 minggu. Langit di atas Lebanon Selatan diselimuti asap pada hari Selasa waktu setempat menyusul dugaan serangan Israel terhadap kota Majalzon Bazorie dan Al-Mansori.
Pemerintah Lebanon mengabarkan pesawat tempur Israel menyerang pinggiran kota Bazorie ke arah Wadi Jilo dan kota Al-Mansori. Media lokal juga melaporkan bahwa sebuah patroli mencapai lokasi yang terkena serangan di kota Macedal Zone di distrik Tire, di mana mereka menyelamatkan 3 personel pertahanan sipil yang terjebak di bawah reruntuhan. Sebelumnya pasukan pertahanan Israel mengumumkan bahwa pasukannya telah membongkar 2 terowongan bawah tanah Hizbullah di Kantara, Lebanon Selatan. PBB menuding Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon yang menewaskan 100 orang. Situasi di Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnine di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan juga diserang Israel, menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidakamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terakhir terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri Rabu siang. The incident underscores the risks faced by civilians, including emergency and humanitarian workers. According to WHO, since the start of the conflict, the number of attacks on healthcare has climbed to 149, with 100 deaths and 233 injured. Attacks on civilians and civilian infrastructure and health workers are not only unacceptable, they are against international humanitarian law. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Militer Israel mencegat dan menahan kapal bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF di perairan internasional. Kapal-kapal ini dihentikan paksa dengan todongan senjata serta komunikasi yang diputus. Bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF dihentikan paksa oleh militer Israel. Pencegatan terjadi di perairan internasional sekitar 600 mil dari pesisir Palestina. Sekitar 50 kapal, 3 diantaranya kapal dari Indonesia, dihentikan saat ingin membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Greek Coast Guard, Greek Coast Guard, Greek Coast Guard. Here. We are followed by drones for several hours now and possibly surrounded by unknown military vessels. Can you copy us? Over. Ini adalah bagian dari serangkaian misi kemanusiaan global Sumut Flotilla untuk menebus blokade Israel. Sebelumnya insiden serupa juga pernah terjadi pada Oktober 2025 di mana sejumlah aktivis ditahan Israel.
صور حسبي الله ونعم الوكيل وبس حسبي الله ونعم الوكيل وبس بكفي قتل الصفات بكفي الآن يشار إليه